Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan rezeki yang banyak, melimpah dan berkah, segala urusannya dipermudah, dan selalu semangat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu taqiqu hadis asani kang nomor loro wal arbauna lan nomor 40. An Anasin radhiyallahu anhu, saking Anas radhiyallahu an, qala dawu sapa Anas, sami'tu rungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngucap yaqulu hale dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dawu Allahu sapa Allah taala, ya bena Adam, hei anak Adam, innaka sak temene sira ma da'auta selagi ini ndonga sira ni ing ingsun, waro jauta lan ngarep-ngarep sira ni ing ingsun, ngufartu yakti ngapura ingsun laka maring sira alama ing ngatasi dosa, ing ngatasi barang kana kang ana apa ma mingka iku setengah saking sira, wala ubali lan ora merduli ingsun. Ya bana Adama, oh anak Adam, lau balagot nalika tumeka sira, lau balagot nalikane tumeka dunubaka apa dosa sira, apa pira-pira dosa sira, ana samai ing megane langit, sumastaghfarta nuli njaluk ngapura sira ni ing ingsun, ghafartu yakti ngapura ingsun laka maring sira. Ya bana Adama, oh anak Adam, innaka sak temene sira lau ataita nalikane teka sira ni ing ingsun bikura bil ardi kelawan sak kebake bumi, khotoyan apane luput, tumalokaita yakti nitemu sira ni ing ingsun, la tusyrik hale ora la tusyriku hale ora nyekutokake sira bi kelawan ingsun sayan ing suci-wiji, la ataitu yakti teka ingsun ka ing sira bikura biha kelawan sak kebake bumi, maghfiratan apane pangapura. Rawah riwayataken hu ing hadis At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi, waqalan iki hadis waqalan dawu sapa Tirmidzi hadisun tawi hadis hasanun iku hasan sahihun tur sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari hadis di atas adalah dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyaknya dan besarnya dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku,
sedikit pun, maka aku akan temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan. Riwayat Imam Tirmidzi, dan dia berkata hadisnya hasan sahih. Kandungan hadis di atas adalah berdoa diperintahkan dan dijanjikan untuk dikabulkan. Maaf Allah SWT dan ampunannya lebih luas dan lebih besar dari dosa seorang hamba jika dia minta ampun dan bertaubat. Berbaik sangka kepada Allah SWT, Dialah semata yang maha pengampun bagi orang yang bertaubat dan istighfar. Tauhid adalah pokok ampunan dan sebab satu-satunya untuk meraihnya. Membuka pintu harapan bagi ahli maksiat untuk segera bertaubat dan menyesal betapapun banyak dosanya. Surah Ibnu Daqiq Al-Id. Hadis ini berisikan kabar gembira, belas kasih, dan kemurahan yang besar. Tidak terhitung banyaknya karunia, kebaikan, belas kasih, dan pemberian Allah SWT kepada hambanya. Yang semakna dengan hadis ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya Allah SWT lebih bergembira atas tobat seorang hambanya daripada kegembiraan seorang di antara kamu yang menemukan kembali hewannya yang hilang. Dari Abu Ayyub, ketika ia hendak wafat, ia berkata, saya telah merahasiakan dari kalian sesuatu yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, yaitu saya mendengar beliau bersabda, sekiranya kamu sekalian tidak mau berbuat dosa, niscaya Allah SWT akan menggantinya dengan makhluk lain yang mau berbuat dosa. Lalu Allah SWT memberi ampun kepada mereka. Juga banyak hadis lain yang semakna dengan hadis ini. Sabda beliau, wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, semana dengan sabda beliau, aku senantiasa mengikuti anggapan hambaku kepadaku. Oleh karena itu, hendaklah ia mempunyai anggapan kepadaku sesuai kesukaannya. Telah disebutkan bahwa bila seorang hamba atau manusia telah berbuat dosa, kemudian menyesal, misalnya dengan mengatakan, wahai Tuhanku, aku telah berbuat dosa, karena itu ampunilah aku. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Maka Allah akan menjawab, hambaku mengakui bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosanya dan menghukum kesalahannya. Karena itu aku persaksikan kepada kamu sekalian bahwa aku telah memberikan ampunan kepadanya. Kemudian hamba itu berbuat seperti itu kedua atau ketiga kalinya. Lalu Allah SWT menjawab seperti itu setiap kali berulang kejadian itu. Kemudian Allah SWT berfirman, berbuatlah sesukamu karena aku telah mengampuni kamu. Maksudnya ketika kamu berbuat dosa, kemudian kamu mohon ampun. Ketahuilah syarat bertobat itu ada 3, yaitu meninggalkan perbuatan maksiatnya, menyesali yang sudah terjadi, dan bertekad tidak akan mengulangi. Jika kesalahan itu berkaitan dengan sesama manusia, maka hendaklah ia segera menunaikan apa yang menjadi hak orang lain, atau minta dihalalkan jika berkaitan dengan Allah SWT, sedangkan di dalam urusan tersebut ada sanksi atau kafarat, maka hendaklah ia segera menunaikan pembayaran kafarat. Ini adalah syarat keempat sekiranya seseorang mengulangi dosanya berkali-kali dalam satu hari dan ia melakukan taubat sesuai dengan syarat tersebut, maka Allah SWT akan mengampuni dosanya. Sabda beliau, Allah SWT berfirman, maka aku akan mengampuni dosamu dan aku tidak
pedulikan lagi. Maksudnya engkau mengulangi perbuatan dosa kamu dan aku tidak mempermasalahkan dosa-dosamu itu. Sabda beliau, Allah SWT berfirman, "Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, bila engkau mohon ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu." Maksudnya adalah sekiranya dosa beberapa orang dikumpulkan, kemudian memenuhi ruang antara langit dan bumi, hal ini menunjukkan seberapa pun besarnya dosa, tetapi kemurahan, belas kasih Allah SWT, pengampunannya jauh lebih luas dan lebih besar, sehingga tidak berimbang antara dosa dan pengampunan, dan siat keagungan Allah SWT ini tidak terhingga, sehingga dosa yang memenuhi alam ini tidak mengalahkan sifat pemurah dan pengampunannya. Sabda beliau, Allah SWT berfirman, "Wahai anak Adam, jika engkau menemui aku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi, tetapi engkau tiada menyekutukan sesuatu dengan aku, niscaya aku datang kepadamu dengan memberi ampunan sepenuh bumi pula." Maksudnya adalah engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sebesar bumi. Kalimat "kemudian engkau menemui aku" maksudnya engkau mati dalam keadaan beriman, tanpa sedikit pun menyekutukan aku dengan apapun. Tiada rasa senang bagi orang mukmin yang melebihi rasa senangnya saat ia bertemu Tuhannya. Allah SWT berfirman yang artinya, "Sungguh Allah SWT tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya, tetapi mengampuni dosa selain dari itu kepada siapa yang dikehendaki." Quran surat keempat ayat 48. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah dikatakan terus-menerus berbuat dosa orang yang mau meminta ampun, sekalipun dia mengulangi 70 kali dalam sehari." Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, mempunyai anggapan baik kepada Allah SWT, termasuk beribadah yang baik kepada Allah. Semoga ini adalah bab yang terakhir. Semoga kita mendapatkan barokahnya, mendapatkan hazanah keilmuannya, dan bisa melaksanakan apa yang ada di kitab Arba'in Nawawi ini. Mari kita terakhir untuk membaca Fatihah ditujukan kepada taklif kitab Arba'in Nawawi, yaitu Imam Yahya Syarifuddin An-Nawawi, dan kepada kita semuanya yang belajar ini, semoga dipermudah dalam belajar dan mengamalkannya. Al-Diniyalumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Semua kebaikan, semua kemanfaatan datangnya dari Allah SWT, dan semua kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.